Bertemu kembali dalam kuliah digital bersama Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC, PhD. Para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, topik kita kali ini adalah bagian dari mata kuliah yang cukup penting dalam kesehatan, yaitu penganggaran kesehatan daerah. Dalam mata kuliah itu ada beberapa topik yang ingin kita diskusikan. Salah satunya ialah berbagai pendekatan dalam penyusunan anggaran kesehatan daerah. Diharapkan dalam topik ini, pertama, mahasiswa dapat memahami. Kedua, mahasiswa dapat membedakan. Ketiga, mahasiswa dapat mengevaluasi. Dan yang keempat, mahasiswa dan praktisi dapat menciptakan penganggaran kesehatan daerah dengan berbagai macam pendekatan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan program-program kesehatan di daerah. Para mahasiswa dan praktisi kesehatan, pendekatan tersebut dapat kita jelaskan dalam berbagai macam bentuk. Mungkin ada banyak pendekatan, tapi dalam topik kali ini kita akan mendiskusikan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berorientasi item atau objek pengeluaran, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan line item budgeting. Kemudian kita nanti juga akan mendiskusikan tentang penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting. Dan terakhir kita akan mendiskusikan tentang penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Dalam konsep yang pertama tentang line item budgeting, ada beberapa yang perlu diketahui oleh para mahasiswa dan para praktisi, bahwa konsep ini menekankan pertama kepada penganggaran sektor publik atau kepada sistem penganggaran yang sifatnya lebih kepada tradisional. Kemudian konsep penganggaran line item budgeting ini konsep yang bersifat line item. Artinya dari penerimaan dan pengeluaran. Jadi line item itu berapa yang diterima dan berapa yang akan dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami, bahwa konsep line item budgeting ini didasarkan kepada kebutuhan tahun lalu dan dia dilakukan penyesuaian, di mana tujuan daripada line item budgeting ini adalah lebih menekankan kepada kontrol dan berorientasi pada input. Jadi ada beberapa karakteristik dalam line item budgeting itu. Yang pertama adalah incrementalism. Jadi dia akan melakukan penyesuaian yang sifatnya lebih meningkatkan penganggaran tersebut. Jadi sebagai contohnya akan dinaikkan dalam bentuk persentase, 5%, 10%, 20%. Nah, itu yang kita sebut dengan incrementalism. Kemudian karakteristik berikutnya adalah dia sepertinya mengabaikan konsep-konsep value of money. Jadi konsep-konsep yang berhubungan dengan efektivitas, konsep-konsep yang berhubungan dengan efisiensi, untuk sementara dia abaikan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah biasanya khasnya ini kinerjanya harus dinyatakan habis, ya. Artinya habisnya tidak ada anggaran berikutnya. Artinya habis tidaknya anggaran itu diusulkan. Jadi yang dinilai itu ialah penyerapan anggarannya. Jadi berapa dari sekian banyak anggaran yang ditetapkan, apakah
dalam miliar, ya dalam triliun, ratusan juta. Nah, berapa persen penyerapannya? Apakah 50%, 70%, ataupun 100%? Nah, di sini yang lebih ditekankan adalah aspek pengawasan dan aspek pertanggungjawaban. Para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, jadi kita perlu mendiskusikan apa sebenarnya yang menjadi keunggulan dan kelemahan dalam pendekatan line item budgeting. Jadi keunggulannya yang pertama adalah sederhana dan mudah. Artinya bahwa penganggaran line item budgeting ini lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami, untuk diciptakan. Yang kedua, dia mempunyai keunggulan adalah mudah dalam pengawasan. Nah, jadi dua itu yang merupakan keunggulan dari line item budgeting. Kemudian, apa yang menjadi kelemahannya? Pertama, dia bersifat tahunan. Artinya agak susah kita kalau melihat penganggaran ini dalam jangka panjang. Jadi lebih diciptakan untuk jangka pendek, ya, dalam tahunan. Kemudian hubungannya terputus. Artinya kalau di dalam sebuah organisasi ada departemen-departemen, ada unit-unit, atau ada bagian-bagian. Nah, ini susah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, tapi lebih dapat menunjukkan secara parsial. Jadi kesannya terjadi hubungan yang terputus di antara bagian-bagian tersebut. Yang berikutnya adalah kelemahannya tadi ialah dia hanya inkremental. Bagaimana pula kalau terjadi penurunan biaya seperti dalam kondisi sekarang ini, di mana kita terjadi refocusing anggaran. Kemudian dia lebih menekankan kepada faktor input. Jadi apa yang menjadi pendapatan, nah itulah yang akan menjadi sebuah pengeluaran. Kemudian sekatan-sekatan antar departemen seperti yang sudah dijelaskan di atas, itu yang membuat kita susah kadang-kadang untuk melihat kinerja, efektivitas, efisiensi secara keseluruhan. Kemudian dia lebih fokus kepada penerimaan. Kemudian kadang-kadang di sini mengabaikan realisasi. Jadi hanya mengedepankan penyerapan anggaran, tetapi pencapaian atau kinerja itu tidak menjadi perhatian yang serius dalam metode ini. Kemudian tidak ada alasan-alasan yang rasional. Kan seharusnya kita itu melakukan rasionalisasi terhadap setiap keputusan yang kita lakukan dalam penganggaran. Kemudian aliran informasi tidak memadai, artinya tidak mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Nah, ini ada contoh tentang line item budgeting, nanti bisa kita diskusikan. Jadi kalau kita lihat pada contoh line item budgeting ini, ya, ada 4 kolom, yaitu expense, kemudian perbelanjaan pada tahun 2016, budget pada tahun 2017, dan budget pada tahun 2018. Nah, kebanyakan dari contoh ini dia tidak nampak terjadi incrementalism, ya. Artinya budget-budget itu dibuat secara tetap hampir setiap tahunnya, ya. Tapi Anda bisa lihat dalam persentasi di luar kolom di situ ada 0,0%, ada 0,0%, ada 0,1%. Sebenarnya ini dalam bentuk Excel yang pembulatannya kita bulatkan, jadi tidak begitu nampak secara angka. Tapi kalau kita urutkan secara persentasi, para mahasiswa dan para praktisi bisa melihat di situ bahwa ada perubahan-perubahan dalam bentuk persentase, yaitu incremental 0,2% untuk kontrak service trust removal, kemudian ada sekitar copiers yaitu peningkatan sebanyak 0,3% dan lain sebagainya. Jadi contoh line item budgeting ini bisa kita lihat adalah terjadi incremental setiap tahunnya. Jadi bisa kita gunakan misalnya tahun 2016, 2017, 2018, dan ini juga yang sering kita gunakan dalam kegiatan-kegiatan di sektor kesehatan. Tapi ini sering digunakan pada merupakan konsep tradisional, ya, artinya dia hanya menyusun kepada penyerapan anggarannya. Artinya kalau anggaran pada tahun itu terserap habis, jadi ada kemungkinan untuk dinaikkan pada tahun berikutnya. Tetapi kalau anggaran itu tidak habis, maka anggaran itulah yang menjadi patokan pada tahun berikutnya. Berikutnya kita masuk kepada model penganggaran yang kedua, yaitu pendekatan anggaran berbasis kinerja. Nah, pada konsep ini kita lebih menekankan kepada prestasi kerja atau hasil.
Kemudian kita bisa melihat outputnya, di mana output itu kita dapat berdasarkan pada visi dan misi yang kita gunakan dalam menyusun sebuah perencanaan strategik dalam sebuah organisasi. Dan berikutnya kita bisa melihat bahwa output dan outcome itu dapat kita hitung efektivitasnya dan efisiensinya. Kemudian kita bisa menggunakan standar kerja pada setiap anggaran yang kita lakukan. Jadi itu adalah konsep dari anggaran berbasis kinerja. Nah, ada beberapa karakteristik anggaran berbasis kinerja para mahasiswa dan para praktisi. Pertama, bahwa metode ini berorientasi pada aktivitas, ya. Jadi apa yang dilakukan dan bukan berorientasi pada unit kerja, sehingga dalam model ini dituntutlah koordinasi yang baik antara unit kerja. Nah, itu dia. Yang kedua, anggaran berbasis kinerja ini lebih mefokuskan kepada hasil atau outcome, jadi bukan kepada expenditure. Yang berikutnya, sistem anggaran atau karakteristik anggaran berbasis kinerja ini memberikan penekanan kepada kerja atau aktivitas atau work, bukan pada pekerja atau workers, serta item barang atau jasa yang dibeli. Sehingga dia memiliki alat ukur atau indikator kinerja sehingga lebih memudahkan kita dalam proses untuk mengevaluasinya. Dan berikutnya, anggaran berbasis kinerja ini memiliki ciri-ciri, yaitu jika diterapkan dia akan memenuhi tuntutan kita untuk menghitung efisiensi, efektivitas maupun akuntabilitas. Nah, para mahasiswa dan para praktisi di bidang kesehatan, tentunya metode ini mempunyai tujuan. Jadi tujuan yang pertama, dia akan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Jadi karena metode ini diharapkan memberikan penekanan pada output atau outcome. Nah, bagaimana yang diterima oleh masyarakat? Bagaimana hasilnya? Apakah masyarakat itu bisa menikmati semua program-program yang kita lakukan, terutama di bidang kesehatan? Kemudian, apakah program-program tersebut akan meningkatkan efektivitas pembangunan, terutama adalah pembangunan di bidang kesehatan? Kemudian, apakah metode ini akan memperbaiki tata kelola keuangan? Dan terakhir, apakah metode anggaran berbasis kinerja ini akan memberikan tata kelola yang lebih baik dari keuangan dan tentunya akan mendapatkan penerimaan yang baik dari sisi penerimaan sebuah organisasi. Nah, para praktisi dan para mahasiswa, tentunya metode ini harus didasarkan kepada aturan dan kebijakan. Jadi kita bisa melihat aturan-aturan yang berjenjang yang diberikan kepada metode anggaran berbasis kinerja ini. Yang pertama itu ialah Permendagri nomor 13 tahun 2006, kemudian dirubah kembali menjadi Permendagri nomor 59 tahun 2007, kemudian Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah itu akan memiliki RKA, dan dengan memiliki RKA maka bisa kita katakan bahwa mereka sudah mengaplikasikan metode anggaran berbasis kinerja. Jadi para mahasiswa dan para praktisi di bidang kesehatan, kita bisa untuk mengaitkan antara anggaran berbasis kinerja ini. Jadi pertama, indikator kinerja di dalam SKPD itu harus memuat beberapa range SKPD, sehingga haruslah mendukung untuk pencapaian indikator kinerja yang dimuat di dalam Renstra SKPD. Berikutnya, indikator kinerja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dibuat di dalam rencana kerja anggaran SKPD, sehingga adanya kesesuaian indikator kinerja ini secara logis, sehingga akan dapat kita kaitkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang dicantumkan di dalam dokumen Renstra SKPD dengan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh SKPD. Jadi jelaslah keterkaitan susunan di antara SKPD tersebut. Kemudian tentunya sistem ini tidaklah hanya mempunyai kelebihan, juga mempunyai kekurangan. Beberapa kekurangan yang dapat kita temukan, pertama,
metode penggunaan anggaran berbasis kinerja ini jika diterapkan secara agregat, maka dia tidak bisa menunjukkan indikator kinerja yang lebih baik di antara line item budgeting. Jadi artinya indikator kinerjanya itu susah kita ukur karena kita akan terapkan dia secara agregat. Artinya kalau kita terapkan dia secara regional ataupun nasional. Kemudian indikator outcome ataupun manfaat dan dampak dari aktivitas ataupun pelayanan instansi pemerintah tidak selalu mudah dapat kita identifikasi. Kemudian kurangnya metode ini dalam aktivitas atau kegiatan yang berjangka panjang. Nah, itulah beberapa kelemahannya. Kemudian para mahasiswa dan para praktisi, kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan dalam menyusun anggaran berbasis kinerja ini. Yang pertama, kita harus mendeskripsikan apa yang menjadi visi. Nah, visi itu ialah bagaimana organisasi ini dalam jangka 5 tahun, 10 tahun, dan 25 tahun. Jadi apa yang akan kita capai ke depan. Dan kemudian misi ini adalah cara kita untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dan kemudian tujuan adalah target yang ingin kita capai. Kemudian sasaran dan tupoksi adalah langkah-langkah kita untuk mencapai program dan kegiatan tersebut. Jadi dalam tahap awal ini kita harus menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, itulah yang akan kita diskusikan bersama dengan tim di dalam kelompok kita. Apakah itu di unit Kesmas ataupun di unit Promkes dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian setelah kita menyusun visi, misi, tujuan, dan sasaran, tahap berikutnya ialah kita menentukan tolak ukur atau indikator dari kinerja dan apa yang menjadi target kita. Kemudian setelah kita susun ini, barulah kita menyusun rincian anggaran untuk setiap kegiatan. Jadi jelas rincian anggaran itu kita lakukan untuk apa. Setiap uang yang kita keluarkan itu harus jelas tujuannya untuk apa. Kemudian setelah kita menyusun rincian dalam kegiatan itu, maka kita akan mendapatkan total biaya dari kegiatan tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan total biaya dari berbagai macam kegiatan, baru kita bisa membuatkan percentage atau rata-rata, sehingga kita tahulah rata-rata dari setiap program, dari setiap kegiatan, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari anggaran yang kita buat dalam metode anggaran berbasis kinerja ini. Para mahasiswa dan para praktisi di bidang kesehatan, ini adalah contoh penganggaran berbasis kinerja. Sebagai contoh di sini, kita mengungkapkan salah satu program dalam upaya kesehatan, yaitu kegiatan kesehatan ibu dan anak. Nah, pada kegiatan ini kita membagi ada sekitar 10 kolom. Yang pertama bisa dilihat adalah kolom kegiatan, itu kolom nomor 3. Kemudian apa yang menjadi sasaran, kolom nomor 4. Apa yang menjadi target, kolom poin 5. Kemudian kita bisa lihat volume kegiatan. Kemudian kita bisa lihat rincian pelaksanaan, kita bisa lihat lokasi pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, jadwal, biaya, dan sumber biaya dari rencana kerja tahunan Puskesmas PK Bata tahun 2014. Nah, apa yang para mahasiswa dan para praktisi bisa amati di sini, bahwa ada beberapa kegiatan untuk mencapai upaya kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak. Pertama ialah pendampingan P4K, yang kedua ialah kelas bumil, yang ketiga ialah pelacakan kasus bumil resti, yang keempat ialah pelacakan kasus kematian bayi. Kemudian di sini para mahasiswa dan para praktisi bisa melihat apa yang menjadi sasaran dalam program ini. Tentunya sasarannya adalah bumil untuk kegiatan pendampingan P4K, bumil juga untuk kelas bumil, bumil resti untuk pelacakan kasus bumil resti, dan bayi untuk pelacakan kasus kematian bayi. Nah, tentunya sesudah kita tetapkan sasaran, kita akan lihat apa yang menjadi targetnya. Targetnya di sini misalnya 24 bumil, misalnya 5 kelompok bumil, misalnya 160 bumil. Dan Bapak Ibu, para pemirsa, para mahasiswa, kita bisa lihat volume kegiatannya, kita bisa lihat apa yang menjadi rincian kegiatannya, kita bisa lihat apa yang menjadi biaya dari kegiatan itu. Inilah contoh penganggaran berbasis kinerja. Artinya, para mahasiswa dan para praktisi bisa menyusun sesuai dengan kemampuan ataupun anggaran yang tersedia.
sehingga anggaran yang dibuat itu bisa benar-benar mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah ditetapkan, dan pada akhirnya kita bisa melihat apakah output dan outcome yang kita tetapkan dapat dicapai. Para mahasiswa dan para praktisi di bidang kesehatan, pendekatan yang terakhir akan kita diskusikan ialah zero based budgeting. Nah, konsep ini pertama tidak mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan. Nah, ini menjadi penekanan yang pertama. Jadi kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan awal, tidak tergantung pada kegiatan sebelumnya. Dan berikutnya, biasanya penganggarannya mulai dari nol. Jadi tidak seperti penganggaran yang tradisional ataupun penganggaran berbasis kinerja. Dan alokasi yang disusun itu biasanya berdasarkan visi dan rencana program pada periode saat itu, bukan pada periode yang lalu ataupun periode masa yang akan datang. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa zero based budgeting itu digunakan oleh pertama para perintis usaha di awal-awal periode. Jadi kalau kita membuat program-program yang baru, nah biasanya kita banyak membuat berdasarkan zero based budgeting. Kemudian penyelenggaraan event. Jadi banyak event-event yang sifatnya dadakan. Nah itu kita memasukkannya dalam zero based budgeting. Kemudiannya juga digunakan di instansi pemerintah dalam program-program yang baru. Nah, ini semua bertujuan pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kemudian bertujuan untuk memangkas biaya-biaya tertentu yang terjadi pada periode sebelumnya. Jadi inilah konsep tentang zero based budgeting. Nah, para praktisi dan para mahasiswa bisa melihat di contoh ini, yaitu zero based budgeting dalam laporan anggaran dan realisasi. Ini dibuat untuk laporan perbandingan anggaran dan realisasi pada sebuah perusahaan neutron di Bandung. Apa yang bisa didiskusikan di sini? Kita lihat ada 4 kolom. Yang pertama menunjukkan tentang keterangan, yang kedua anggaran, yang ketiga realisasi, dan yang terakhir ialah presentasinya. Jadi di sini anggaran pendapatan pada bulan April anggarannya 50 juta, realisasinya 50 juta, presentasinya 100%. Kemudian ada beberapa jenis kegiatan di situ. Yang pertama nama kegiatan, yang termasuk dalam nama kegiatan yang pertama itu ialah misalnya pembelian alat tulis kantor, anggarannya 1 juta, realisasinya 750.000, jadi presentasinya 75%. Cetak soal 750.000, realisasinya 500.000, berarti presentasinya 67%. Jadi total anggaran alat tulis itu 1.750.000 dan realisasinya 1.250.000, 71%. Jadi para mahasiswa dan para praktisi ini bisa melihat bahwa anggaran zero based budgeting itu ya dibuat berdasarkan pada bulan itu, ya anggarannya, realisasinya apa. Nah itu bisa dilihat dari presentasi. Jadi itulah contoh dari zero based budgeting yang bisa para mahasiswa dan para praktisi amati, analisis, dan kita berharap para mahasiswa dan para praktisi juga bisa menciptakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dari apa yang sudah kami jelaskan pada slide sebelumnya, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan di sini, para mahasiswa dan para praktisi. Kalau kita lihat pendekatan pertama, line item budgeting. Jadi pendekatan ini lebih mengedepankan kepada aspek pengendalian dan akuntabilitas. Yang kedua ialah performance based budgeting. Pendekatan ini lebih menekankan kepada efisiensi dan efektivitas. Yang berikutnya ialah zero based budgeting. Itu menekankan kepada aspek perencanaan, mengedepankan kepada aspek prioritas, mengedepankan kepada aspek-aspek yang
biasanya kita sering melakukan pemborosan, jadi kita bisa lihat penekanannya kita harus melakukan pengurangan terhadap pos-pos yang makan anggaran yang besar. Kemudian yang berikutnya adalah untuk perencanaan. Dan yang terakhir ini memang tidak kita diskusikan secara detail, yaitu penerapan basis PBBS ya, yaitu pendekatan berbasis sistem ya. Jadi ini adalah dibangun untuk sebuah sistem ya, yang tujuannya adalah sama dengan performance based budgeting, yaitu untuk evaluasi, untuk efektivitas. Artinya performance budget system tadi itu dibuat dalam sebuah software, yaitu sering kita kenal dengan pendekatan berbasis sistem. Baiklah para mahasiswa dan para praktisi, demikian kuliah digital yang dapat kami sampaikan mengenai beberapa pendekatan dalam penganggaran kesehatan daerah. Kami berharap bahwa para mahasiswa dan para praktisi bisa mempraktekkan apa yang kami jelaskan pada slide-slide sebelumnya, sehingga kita terbiasa dengan pendekatan-pendekatan ini. Dan para mahasiswa dan praktisi sekalian, bahwa dari ketiga pendekatan, sekarang ini kita mengamalkan pendekatan berbasis kinerja. Karena kita mau outputnya, outcome-nya dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi demikianlah kuliah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang pada mata kuliah pembiayaan penganggaran kesehatan daerah. Salam sehat.